Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Kejadian saat syuting sebuah acara live di televisi memang tidak bisa diprediksi. Terkadang ada saja kejadian yang malah membuat suasana syuting jadi kacau. Berikut ini adalah 5 artis terkenal Indonesia yang tak bisa menahan emosinya saat sedang syuting acara live. 1. Elly Sugigi. Setelah saling sepakat untuk mengakhiri hubungan asmara mereka, Elly Sugigi malah dipertemukan lagi dengan Irfan Sebastian dalam sebuah acara. Seperti dilansir dari tribunnews.com 27 Maret 2019, Irfan Sebastian yang hadir sebagai mystery guest di acara Brownies Trans TV mencoba untuk memberikan kejutan buat Elly Sugigi. Namun sayangnya Elly Sugigi justru marah dan mengamuk gara-gara kehadiran Irfan di acara tersebut. Saking geramnya, Elly Sugigi bahkan sampai melontarkan ancaman kepada tim produksi kalau dirinya tak akan sudi datang lagi sebagai bintang tamu di acara itu. Gue gak mau diundang lagi ya, gue gak mau diundang lagi, teriak Elly Sugigi. Gue bilang apa kan? Gue bilang apa? Gue gak mau diundang bareng dia. Dia udah gak mau balik sama gue kan? Dengar kemarin kan? Gue gak bakal mau diundang di acara ini lagi ya, lanjutnya dengan suara parau sambil menangis. Saat itu, Elly Sugigi mengaku sudah lelah karena harus terus-menerus jadi bahan omongan netizen dan hubungan asmaranya selalu dibilang cuma settingan. Orang udah bilang gue settingan, capek gue, capek. Lu tahu gue capek, orang hina gue, orang hujat gue, ujar Elly Sugigi masih dalam kondisi menangis. Sang artis memilih langsung angkat kaki dari acara live tersebut dan menolak untuk kembali meski sudah ditarik-tarik oleh Irfan Sebastian. Suasana syuting pun jadi terlihat kacau. Elly Sugigi sendiri memang dikenal dengan kisah asmaranya di mana ia selalu menjatuhkan hatinya kepada pria yang usianya jauh lebih muda. 3, 2. Gua mau undang lagi ya. Orang bilang gue settingan. Capek gue, orang hina gue, orang hujat gue. 2. Ustadz Hariri. Ustadz Hariri selama ini memang dikenal dengan wataknya yang temperamental dan gampang sekali tersulut emosi. Beberapa waktu lalu, kasus Ustadz Hariri menginjak kepala seorang petugas soundman bernama Kang Entis dengan lututnya ramai jadi perbincangan hingga membuat dirinya mendapatkan banyak kritikan. Seperti dilansir dari liputan6.com 13 Februari 2014, awalnya Ustadz Hariri sempat marah-marah di acara tersebut karena masalah alat sound system. Rupanya orang yang dimarahi Ustadz Hariri saat itu adalah bos Kang Entis yang bernama Agus. Sebelumnya kami memang punya masalah, waktu itu sound system kami memang tidak sempurna, mobil telat datang, karena kecewa dia lempar mic, dia bilang nggak pakai mic juga nggak apa-apa, ungkap Agus dalam tayangan live hitam putih pada Kamis 13 Februari 2014. Padahal menurut Agus, saat itu ia tidak dibayar dan hanya menyumbangkan alat sound systemnya karena acara hajatan tersebut dibuat oleh saudaranya. Makanya ketika dibilang ada yang sewa sound system dari Ustadz Hariri, saya bilang nggak sanggup, sambung Agus. Namun pada saat itu, anak buah Agus, Kang Entis, rupanya menyanggupi untuk membawa alat sound system di tempat Ustadz Hariri ceramah. Namun sayangnya, acara tersebut malah berujung masalah buat Kang Entis. Hingga Kang Entis dimarahi oleh Ustadz Hariri sampai kepalanya diinjak dengan lutut sang Ustadz. Anak buah saya, Kang Entis, ngelapor begitu, emosi saya terungkit. Takut sound system saya semakin kacau, saya datang ke tempat itu. Saya liatin Ustadz Hariri lagi ceramah, terang Agus. Namun Ustadz Hariri merasa kalau dirinya dilihat dengan tatapan yang tak enak oleh Agus, hingga ia pun murka. Dia, Ustadz Hariri, melotot sama saya. Apa lihat-lihat? Bukan saya yang melotot, Pak Hariri yang begitu. Dia bilang, kamu berani sama saya, kata Agus. Dari apa yang sudah diceritakan Agus, Ustadz Hariri pun tak bisa mengelak dan membantah. Ia pun membenarkan kejadian tersebut dan meminta maaf atas perlakuannya. Saya berada di sini tidak berharap membela diri. Jujur saya yang minta ke teman-teman kru untuk menghadirkan Kang Entis di sini. Kalau ada Kang Entis, saya bersedia ke hitam putih. Saya berharap tidak ada yang lain selain Kang Entis. Bagi saya tidak penting untuk bela diri. Kalau disebut saya mungkin lupa, kalau salah saya minta maaf, ucap Ustadz Hariri.
3. Sule. Komedian kondang Sule tak bisa menahan emosi karena merasa tersinggung dengan pernyataan Shandy Aulia di acara live yang dipandunya. Seperti dilansir dari Hops.id, 7 Februari 2023, Sule sampai melontarkan kata-kata menohok buat Shandy Aulia. Awalnya sebagai host sebuah program acara talk show, Sule justru diberikan pertanyaan dari Shandy Aulia tentang keluarganya. Emang kenapa mas? Mas Sule udah lama ya nggak dirayu? Tanya balik Shandy Aulia setelah sebelumnya Sule juga bertanya model rayuan Shandy kepada suaminya di saat marah. Shandy Aulia kembali menimpali Sule dengan mengatakan kalau rayuan Sule kurang kuat. Namun Sule buru-buru mencoba kembali ke topik. Sayangnya saat itu Sule sudah dalam kondisi hati yang tersulut dan terbakar emosi. Oke, silakan, ini masalah keluarga Anda, bukan keluarga saya. Mohon maaf karena ini TV masa kini, no gosip, tegas Sule. Tapi bukannya berhenti, Shandy Aulia malah melontarkan pertanyaan lain yang bersifat privasi. Tapi sebentar ya mas, kayaknya kalau bahas masalah pernikahan, kenapa matanya kayak berkaca-kaca, merah? Kenapa mas? Tanya Shandy Aulia. Enggak, saya biasa, saya tuh orangnya nothing tulus. Apapun yang terjadi itu masalah yang diberikan Tuhan. Mohon maaf saya agak keras, karena Anda terlalu memancing saya untuk hal itu ya, tegas Sule lagi. Kemudian, Shandy Aulia pun meminta Sule agar dirinya yang diundang sebagai bintang tamu kembali diberikan pertanyaan. Namun, Sule justru semakin tersulut emosinya mendengar pernyataan Shandy Aulia. Oke, karena Anda terlalu mengungkit masalah-masalah saya, jadi masalahnya besar seperti ini, kata Sule. Mendengar ucapan Sule, Shandy Aulia pun akhirnya meminta maaf. Iya maaf mas, ucapnya. Sule pun kembali menegaskan dan memberi peringatan agar Shandy Aulia tidak ikut campur masalah keluarganya. Loh, iya dong, itu kan privasi, jangan diusik-usik masalah itu. Saya juga tidak mengusik keluarga Anda. Oke, mohon maaf ya, saya tidak akan seperti ini kalau Anda tidak seperti itu, ucap Sule. Enggak, saya biasa. Biasa aja. Itu orangnya yang nothing tulus, itu adalah masalah yang diberikan oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin memberikan ujian kepada manusia kalau manusia itu tidak kuat menghadapi ujian. Anda terlalu mengungkit masalah saya. Jadi masalahnya besar kalau seperti ini. Jadi bawa perasaannya. Loh iya dong, itu kan privacy. Privacy, jangan diusik-usik masalah itu. Karena saya juga tidak mengusik keluarga Anda. 4. Nirina Zubir. Tahun 2021 lalu, artis cantik Nirina Zubir melaporkan mantan asisten rumah tangga mendiang ibunya atas tuduhan mafia tanah. Kasus tersebut sempat viral dan menjadi perhatian salah satu stasiun televisi. Seperti dilansir dari liputan6.com 19 November 2021, pihak TV One yang mengundang beberapa narasumber untuk diwawancarai di acara Apa Kabar Indonesia Malam pada Kamis 18 November 2021 malam. Saat itu, Nirina Zubir mengaku sudah sejak pukul 5.30 pagi dirinya sudah bersiap melakukan wawancara. Namun, Nirina mengaku sangat keberatan dengan narasumber yang dihadirkan TV One, yakni pengacara dari pihak tersangka dalam kasus mafia tanah tersebut, yaitu Riri Kasmita. Awalnya acara tersebut berjalan lancar. Sang host kemudian mempersilakan Syahrudin yang mengaku sebagai pengacara Riri Kasmita untuk berbicara. Namun dalam pernyataannya, Syahrudin menyampaikan beberapa hal yang berbeda dari apa yang sudah disampaikan pihak Nirina Zubir sebelumnya. Salah satu pernyataannya yang membuat Nirina naik pitam adalah, menurut Syahrudin, Riri Kasmita bukan seorang asisten rumah tangga atau ART, tapi seorang wanita yang ngekos di rumah ibunda Nirina, Cut Indria Marzuki. Jadi ibu Riri ini bukan asisten rumah tangga, tapi anak kos yang ngekos di rumah almarhumah, orang tua dari para ahli waris. Hubungan awal di situ. Kemudian karena orang tua ini tinggal sendirian di situ, sudah tua, ibu Riri ini disuruh beli makanan, beli ini, itu, jelas Syahrudin. Mendengar pernyataan tersebut, Nirina Zubir pun terkejut hingga membuatnya emosi. Acara live itu pun menjadi kacau. Nirina Zubir langsung memotong pembicaraan Syahrudin dan mempertanyakan wewenangnya. Maaf, saya interupsi, ini siapa ya? Anda siapa ya? Ucap Nirina Zubir dengan suara meninggi. Saya Syahrudin, kuasa hukum dari Ibu Riri, jawabnya. Ini siapa? Kok saya nggak pernah dengar nama Anda? Bapak baru? Tanya Nirina Zubir lagi. Saya sudah lama jadi lawyer, tapi saya tidak terkenal seperti Ibu, ujar Syahrudin. Oh, saya tidak mempermasalahkan Anda terkenal atau tidak. Tidak ada surat kuasa ya, dan Anda informasinya salah semua, kata Nirina Zubir. Ada surat kuasanya ada, ujar Syahrudin. Sang host kemudian meminta Nirina Zubir untuk mendengarkan dulu apa yang disampaikan Syahrudin hingga selesai, baru boleh menanggapi. Syahrudin kemudian menjelaskan bagaimana ibunda Nirina Zubir meminta tolong kepada Riri Kasmita untuk mengurus surat-surat tanah tersebut.
Nirina yang sudah kesal kemudian memotong pembicaraan dan menyampaikan kekecewaannya. Nirina mengaku tak percaya kalau Syahruddin ditunjuk sebagai pengacara Riri Kasmita. Nirina juga kecewa kepada pihak TV One karena seharusnya sesuai rencana, mereka akan mendatangkan perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Ada lawyer yang baru datang, kemudian mengambil waktu saya. 5. Mayang Sari. Artis Mayang Sari tiba-tiba saja mengamuk dan langsung walk out saat diundang menjadi bintang tamu dalam acara Rumpi yang ditayangkan live oleh Trans TV di Studio Palem, Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu 3 Desember 2014. Seperti dilansir dari jpnn.com, 6 Desember 2014, diduga saat itu Mayang Sari merasa keberatan dan tidak berkenan ketika sang host Feni Rose berniat untuk menanyakan soal kehidupan pribadinya. Mayang Sari tak sudi untuk menjawabnya. Padahal sebelum walk out, sikap Mayang Sari masih biasa-biasa saja. Sebelum jeda iklan, Feni Rose menyempatkan diri untuk bertanya soal kehidupan asmara Mayang Sari. Sontak saja, raut wajah Mayang Sari langsung berubah muram. Terlihat dari raut wajahnya, Mayang Sari tampak tidak suka dengan pertanyaan yang diajukan Feni. Tanpa pikir panjang, Mayang Sari pun langsung walk out meninggalkan studio. Feni Rose dan sejumlah kru acara tersebut pun tidak bisa berbuat banyak. Mungkin soal kehidupan percintaannya yang tidak ingin dibahas ya, duga Feni Rose. Sebagai pembawa acara, Feni Rose mengaku hanya menjalankan tugasnya secara profesional. Namun apa yang sudah terjadi, menurut Feni Rose adalah pelajaran untuk berintrospeksi dan menjadi lebih baik lagi.